Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Di sini saya akan bahas tentang sasaran dakwah. Materi yang pertama itu sasaran dakwah. Jadi sasaran dakwah itu bagi yang belum tahu itu sama dengan mat'u atau pribadi dan kelompok manusia kepada siapa dakwah ditujukan. Mereka adalah masyarakat yang membutuhkan bimbingan menjadi manusia yang sehat dan sejahtera secara spiritual, material, emosional, dan sosial berdasarkan pada standar dan parameter nilai-nilai Islam. Nah, teman-teman, jadi di dalam mat'u sasaran dakwah itu dikategorikan dalam bentuk dan jenisnya dapat diperinci sebagai berikut. Yang pertama itu adalah sasaran dakwah kelompok masyarakat kufur, yaitu masyarakat yang belum tersentuh nilai-nilai akidah, seperti kelompok masyarakat primitif atau masyarakat perkotaan, yang cenderung syirik gitulah. Dan yang kedua itu kategori mat'u yang mengalami masalah-masalah mendasar penunjangan kehidupan seperti kesehatan, pangan, kemiskinan, dan pengangguran. Mereka itu umumnya masyarakat yang tinggal di wilayah negara-negara berkembang atau dunia. Yang ketiga, masalah-masalah tersebut dengan nyata di sebagai wilayah tertentu telah merenggut nyawa secara pelan-pelan dan dalam jumlah besar. Gitu ya teman-teman ya. Selanjutnya yang terakhir, yang keempat adalah masyarakat transisi, baik secara budaya, ekonomi maupun pendidikan. Sudah mafhum bahwa dominasi budaya barat begitu kuat pengaruhnya terhadap dunia Islam. Jadi pengaruh dunia barat itu sangat pengaruh buat Indonesia, buat masyarakat kita, karena banyak yang terjerumus ikut-ikutan ke gayanya luar negeri. Itu banyak sekali sekarang kayak gitu. Yang kelima itu mat'u sasaran dakwah. Yang kelima itu mat'u sasaran dakwah adalah masyarakat yang membutuhkan penguatan pada aspek-aspek lembaga kultural maupun sosial. Lembaga-lembaga sosial Islam yang sudah mapan, sudah lemah, dan cenderung kehilangan misinya sebagai lembaga dakwah. Lembaga-lembaga tersebut mengalami demisnisasi Islam dan mengaruh pada tren kapitalis yang dikendalikan tokoh-tokoh tertentu untuk kebutuhan pribadi dan kelompok saja. Oke teman-teman, kita akan melanjutkan materi yang kedua, pelaku dakwah. Jadi yang belum tahu, pelaku dakwah itu adalah individu atau kelompok yang bertugas menyampaikan ajaran Islam kepada masyarakat dengan tujuan membimbing mereka menuju kehidupan yang lebih baik sesuai dengan ajaran Islam. Jadi pelaku dakwah itu memiliki peran yang sangat penting untuk menyebarkan nilai-nilai Islam yang ada di dalamnya. Gitu ya teman-teman ya. Jadi kategori dakwah itu ada dua, berdasarkan status keilmuan dan berdasarkan metode dakwah. Yang pertama berdasarkan status keilmuan. Yang pertama itu ulama. Jadi mereka yang memiliki pengetahuan. Yang kedua itu ustadz. Mereka yang menjadi pembicara, yang menjadi pembicara untuk para masyarakat. Yang ketiga dai, itu pendakwah yang sering kemana-mana, itu mengajarkan Islam itu bahwa Islam itu sangat oke. Yang keempat itu guru agama. Nah, jadi seperti kuliah, seperti guru madrasah, itu termasuk dalam status keilmuan. Yang ketiga berdasarkan metode dakwah bilisan, dakwah dengan lisan, menggunakan ceramah, khutbah, dan diskusi sebagai sarana dakwah. Jadi mereka memanfaatkan ceramah, diskusi itu untuk dakwah. Yang kedua dakwah bilhal, dakwah dengan perbuatan, menunjukkan nilai Islam melalui perbuatan nyata. Jadi kita itu melakukan kegiatan yang nyata dan kita akan diikuti oleh mereka. Yang ketiga dakwah bil kalam, dakwah dengan tulisan. Jadi mereka menulis buku. Jadi sekarang banyak buku-buku yang karya-karya ulama itu dakwah, termasuk dakwah. Soalnya itu akan disimpan terus-menerus sampai kapanpun. Yang keempat dakwah digital, menggunakan media sosial. Jadi banyak sekarang itu media sosial itu penuh dengan dakwah. Yang terakhir
Peran perilaku dakwah dalam masyarakat. Jadi yang pertama sebagai mendidik, yang kedua sebagai pemimpin spiritual, yang ketiga sebagai agen perubahan sosial, dan yang keempat sebagai mediator dan konflik. Dan yang kelima, yang terakhir sebagai inovator dan dalam dakwah. Tantangan yang jadi di dalam dakwah itu ada tantangannya ya guys. Yang pertama itu perubahan sosial dan teknologi, yang kedua perbedaan latar belakang audien atau masyarakat, yang ketiga isu radikalisme dan Islamofobia, dan keterbatasan sumber daya. Oke, itu terima kasih teman-teman, itu saja yang dapat saya sampaikan. Mungkin selanjutnya akan dilanjutkan oleh Mbak Mahila. Baiklah, saya di sini akan meneruskan poin masyarakat dalam perspektif kelas. Nah, dalam sosiologi dakwah, pemahaman mendalam tentang masyarakat dan perspektif kelas sosial itu sangat penting untuk merancang strategi dakwah yang efektif dan tepat sasaran. Nah, masyarakat dalam konteks ini dipahami sebagai sekumpulan individu yang hidup bersama, saling berinteraksi, dan membentuk sistem sosial dengan nilai dan norma yang disepakati bersama. Nah, sementara itu, kelas sosial merujuk pada pengelompokan individu dalam masyarakat berdasarkan faktor-faktor seperti ekonomi, pendidikan, pekerjaan, dan status sosial. Nah, dalam sosiologi dakwah, masyarakat dipandang sebagai objek sekaligus subjek dakwah. Artinya, masyarakat tidak hanya menjadi sasaran penyampaian, tetapi juga berperan aktif dalam proses transformasi sosial yang diinisiasi oleh dakwah. Pemahaman tentang struktur, dinamika, dan karakteristik masyarakat menjadi krusial bagi para dai untuk menyusun pendekatan yang sesuai dengan konteks sosial yang ada. Nah, ada beberapa pertimbangan dalam perspektif sosial kelas. Yang pertama yaitu ada masyarakat kelas atas. Nah, masyarakat kelas atas itu cenderung merasakan kenikmatan hidup yang cukup. Bahkan secara materi, masyarakat kelas atas sangat berlimpah dan memiliki ilmu pengetahuan yang luas. Nah, salah satu karakteristik dalam penyampaian dakwah kepada masyarakat kelas atas yaitu memiliki akses yang luas terhadap pendidikan dan informasi, serta masyarakat kelas atas itu cenderung kritis dan analitis. Nah, strategi kita untuk menyampaikan dakwah kepada masyarakat kelas atas itu dapat dengan cara pendekatan intelektual melalui diskusi akademis, seminar, dan kajian ilmiah yang mendalam. Contohnya, mengadakan seminar yang bertema Islam dalam berbisnis, etika Islam dalam berbisnis. Nah, cenderung masyarakat kelas atas itu adalah para pebisnis, jadi kita bisa memasukkan atau menyelipkan ilmu-ilmu keislaman dalam bisnis mereka, begitu. Selanjutnya, masyarakat kelas menengah. Nah, masyarakat kelas menengah mereka umumnya masyarakat yang terpelajar, bergelar, dan profesional. Mereka termasuk kelas atas, akan tetapi tidak memiliki etis terhadap pembangunan fisik yang sudah banyak diabaikan masyarakat terkait dengan pendekatan dakwah. Nah, karakteristik dari kelas menengah yaitu beragam dalam pemahaman agama. Jadi pemahaman agamanya berbeda-beda, sering terpengaruh oleh media dan memiliki mobilitas sosial yang dinamis. Nah, strategi kita untuk berdakwah untuk orang-orang kelas menengah yaitu dengan cara memanfaatkan media sosial, ceramah interaktif, dan kegiatan komunitas yang melibatkan partisipasi aktif. Contohnya membuat konten-konten di media YouTube ataupun Instagram. Nah, selain itu juga bisa mengadakan sosialisasi di kampus-kampus, sekolahan, maupun perkantoran mereka. Nah, yang terakhir yaitu yang ketiga, kelas bawah, masyarakat kelas bawah ya. Kelas bawah tentang persoalan pendidikan dan kesejahteraan pangan itu sangat sulit. Persoalan dasar ini nyata mempengaruhi kecerdasan dan daya dobrak psikologis yang lemah. Nah, kefakiran dan kemiskinan mereka umumnya karena budaya atau kultur yang banyak dipengaruhi kondisi alam. Kemiskinan kelas bawah sangat berbahaya bagi keberlangsungan baik jiwa, agama, maupun akalnya. Nah, karakteristik dari kelas bawah yaitu sering menghadapi keterbatasan ekonomi dan pendidikan, jadi wawasannya kurang luas, dan serta lebih mengutamakan kebutuhan praktik sehari-hari. Nah, selanjutnya yaitu strategi kita menyampaikan dakwah kepada masyarakat kelas bawah, yaitu dengan
melakukan pendekatan personal melalui kegiatan sosial, bantuan kemanusiaan, dan penyuluhan langsung yang relevan dengan kebutuhan mereka, seperti dakwah melalui kegiatan sosial seperti mengadakan bakti sosial atau bansos. Bisa juga mengadakan pengajian rutin di masjid-masjid, musola, dan rumah warga. Selain itu, dakwah melalui pendidikan dan keterampilan seperti mengadakan kursus menjahit atau kewirausahaan syariah. Nah, untuk mengoptimalkan dakwah dalam berbagai kelas sosial, berikut ada beberapa langkahnya yang dapat diambil. Yang pertama yaitu menganalisis sosial, melakukan penelitian untuk memahami struktur sosial. Yang kedua, pengembangan materi dakwah. Jadi, materinya dikembangkan dengan konteks kehidupan masing-masing kelas sosial. Yang ketiga, pemilihan media yang tepat. Dan yang keempat, dan yang terakhir yaitu pelatihan dai, seperti membekali para dai dengan pengetahuan sosiologis dan keterampilan komunikasi yang adaptif terhadap berbagai latar belakang sosial. Nah, sekian saya Mahila Diyarpitaloka dan Muhammad Siddiq dari kelompok 3 telah menyampaikan materi tersebut. Terima kasih dan silakan tanya jawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.